Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Hini, NIM 1804279, pertemuan ke-10 di mata kuliah Statistika Sosial. Saya akan memaparkan cara penggunaan korelasi berganda menggunakan SPSS. Kita akan mencoba melakukan uji korelasi ganda dengan contoh kasus berjudul Hubungan Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Dosen STPP Malang 2016. Hasil identifikasi dan ketentuannya sebagai berikut. Jumlah sampelnya itu 40 orang. Taraf signifikasi atau A sama dengan 0,05. Variabel independen adalah kompetensi atau X1 dan motivasi atau X2. Variabel dependen adalah kinerja atau Y. Sebelumnya, siapkan data di Excel atau Word seperti gambar berikut. Langkah-langkah uji korelasi berganda menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Untuk langkah pertama, buka program SPSS, klik variabel view. Selanjutnya, pada bagian name tulis saja X1, X2, dan Y di sini. Dan pada desimal, ubah semua menjadi angka 0. Ini dia. Pada bagian label, tuliskan kompetensi, motivasi, dan kinerja. Lalu klik data view dan masukkan kompetensi X1, motivasi X2, dan kinerja atau Y yang sudah dipersiapkan tadi. Jadi di sini kita memasukkan data yang telah kita sediakan tadi. Selanjutnya dari menu utama SPPS, pilih Analyze, lalu Correlate dan Bivariate. Muncul kotak dialog dengan Bivariate Correlation. Masukkan variabel kompetensi atau X1, motivasi atau X2 dan kinerja atau Y ke kotak variabel. Di sini dia. Dan beri tanda centang pada kotak person. Ini. Selanjutnya pada kotak correlation coefficient pilih two-tailed dan beri tanda centang pada flag significance correlation. Untuk angka kelima itu klik option, lalu beri tanda centang means and standard deviation. Selanjutnya continue dan klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya akan keluar output berupa tabel seperti contoh berikut. Akan keluar tabel atau outputnya seperti ini. Abaikan dulu outputnya, namun jangan ditutup, biarkan tetap terbuka. Silahkan di-save jika diperlukan. Lalu kembali ke halaman awal, klik menu Analyze kembali dan Regression, selanjutnya Linear. Pada kotak dialog Linear Regression, masukkan variabel kinerja atau Y ke kotak Dependent. Selanjutnya, variabel kompetensi atau X1 dan motivasi atau X2 ke kotak Independent. Kemudian klik Statistik. Pada kotak dialog, beri tanda centang atau centang di estimate. Di sini mode fit, ini dia, dan R-score change. Lalu klik continue, klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya akan keluar output. Jangan lupa save outputnya atau ekspor ke file Excel. Bisa juga tabelnya langsung dikopas dari tampilan output yang ada. Tabel yang perlu diperhatikan adalah model summary untuk melihat nilai R atau hubungan antara variabel X secara simultan dengan variabel Y, dan tabel correlation untuk melihat hubungan antar variabel X terhadap Y dan variabel X2 terhadap Y. Jadi di sini kita dapat lihat nilai R-nya dan di sini tabel correlation-nya. Untuk interpretasi datanya, berdasarkan tabel model summary, diketahui bahwa besarnya hubungan antara kompetensi X1 dan motivasi X2 terhadap kinerja Y yang dihitung dengan koefisien korelasi ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,040. Hal ini menunjukkan pengaruh yang sangat kurang. Sementara itu, kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel kompetensi dan motivasi terhadap kinerja adalah 2% atau 0,002, sedangkan 92% ditentukan oleh variabel yang lain. Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien korelasi ganda diuji secara keseluruhan, hipotesis yang diajukan pembahasan ini adalah H0-nya itu kompetensi dan motivasi tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. HA-nya
kompetensi dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai probabilitasnya 0,971. Karena nilai signifikan change-nya 0,971 besar dari 0,05, maka keputusannya adalah H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, kompetensi dan motivasi tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja dosen STPP Malang. Dari tabel correlation dapat diketahui hubungan masing-masing antara variabel X terhadap Y dan variabel X2 terhadap Y, maksudnya variabel X1 terhadap Y dan variabel X2 terhadap Y. Nilai signifikan sebesar 0,129 besar dari 0,05 berarti H0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara kompetensi dengan kinerja dosen STPP Malang. Begitu pula dengan nilai signifikan sebesar 0,814 besar dari 0,05 berarti H0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen STPP Malang. Demikian langkah-langkah melakukan analisis korelasi berganda menggunakan SPSS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.